Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 pengantar psikodiagnostik. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang validitas tes psikologi yang beranggotakan saya sendiri Khairul Huda, NIM 194. Yang kedua ada Nida Khairunisa, NIM 195. Dan yang terakhir ada Dea Aprilia Sekar Ayu, NIM 204. Pengertian validitas psikologi. Pendefinisian validitas tes dapat diawali dengan melihat secara etimologi. Validitas berasal dari kata validity, yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan dimaksud dilakukannya pengukuran tersebut. Pengertian validitas dapat dinyatakan sebagai sejauh mana skor tampak atau skor perolehan mendekati besar skor murni. Skor tampak tidak akan sama dengan skor murni kecuali alat ukur yang bersangkutan mempunyai validitas yang sempurna. Semakin skor perolehan mendekati skor murni, maka semakin tinggi validitasnya. Dan sebaliknya, semakin rendah validitas, maka semakin besar perbedaan skor perolehan dengan skor murni. Jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas isi. Tipe-tipenya yaitu validitas muka atau tampak, ada validitas logika, dan yang kedua validitas kriteria. Tipe-tipenya yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Yang ketiga ada validitas konstruk. Tipe-tipenya yaitu development change dan correlation with other tests. Validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Validitas isi tes psikologi menunjukkan kepada sejauh mana tes psikologis yang merupakan perangkat soal-soal sebagai stimuli. Dilihat dari isinya, memang mengukur atribut psikologis yang dimasukkan untuk diukur. Ukuran sejauh mana ini ditentukan berdasarkan derajat representatifnya. Isi tes psikologis itu terhadap keseluruhan atribut psikologis yang akan diukur. Tipe-tipe validitas isi yang pertama ada validitas muka atau tampak. Validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Yang kedua ada validitas logika. Menunjukkan sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur. Isi tidak boleh keluar dari batasan tujuan pengukuran. Menunjukkan sejauh mana isi tes sesuai dengan ciri-ciri atribut yang hendak diukur. Yang kedua ada validitas kriteria. Validitas berdasarkan kriteria sering digunakan dalam pengembangan validitas tes psikologi. Misalnya untuk mengukur atribut inteligensi siswa dalam beberapa tes inteligensi, sehingga bila ilmuwan psikologi hendak mengembangkan tes psikologi menggunakan validitas ini, maka koefisien korelasi hasil tes inteligensi yang baru dapat dibandingkan dengan koefisien korelasi tes psikologi yang sudah memiliki validitas yang baik. Tipe validitas kriteria. Yang pertama ada validitas prediktif. Disebut validitas prediktif apabila kriteria itu baru beberapa waktu kemudian dapat dimanfaatkan. Menunjukkan sejauh mana tes valid dalam meramalkan hal tertentu. Contoh untuk memprediksi keberhasilan belajar di perguruan tinggi digunakan ujian masuk dan IPK. Yang kedua ada validitas konkuren. Disebut validitas konkuren jika kriteria itu sekarang atau dalam waktu dekat dapat dimanfaatkan. Menunjukkan sejauh mana suatu tes valid dalam mendiagnosa keadaan seseorang. Contohnya, untuk memprediksi kenaikan jabatan digunakan tes pegawai dan kinerja pegawai. Validitas konstruk. Seberapa tepat tes mengukur suatu teoretikal, konstruk atau konstruk teoritis dari suatu gejala yang diukur, membandingkan apakah isi item-item pertanyaan sudah menggambarkan konteks yang akan diukur. Konstruk diperoleh melalui teori
bisa berupa dimensi, aspek, komponen, maupun faktor-faktor. Diperlukan pemahaman dan sumber teori yang lengkap untuk memperoleh konstruk yang tepat dari sebuah variabel. Contoh, konsep inteligensi, tetapkan apa konstruk dari inteligensi, definisi, aspek, dan lain-lain. Itu validitas konstruk. Yang pertama ada correlation with other test, membandingkan skor tes baru dengan tes lama yang memang sudah valid dalam mengukur hal yang sama jarang digunakan karena jika sudah ada tes yang valid, untuk apa dibuat lagi analisis faktor mengenali atau mengidentifikasi dengan menjajarkan subtes per subtes dan diperbandingkan mengkorelasikan berbagai macam tes. Satu tes mungkin saja mengukur lebih dari satu konstruk. Yang kedua ada development change, diukur melalui perbedaan atau perubahan yang nyata atau signifikan antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Mengkorelasikan angka-angka dengan perkembangan tertentu. Contoh, tes inteligensi atau asumsi anak dengan usaha lebih tua inteligensinya lebih berkembang. Hasil tes dilihat jika hasilnya memang lebih tinggi pada anak dengan usia lebih tua, maka valid. Mengukur validitas. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membuktikannya secara empiris dengan langsung. Pengertian validitas alat ukur tidaklah berlaku garis besar untuk semua tujuan ukur. Suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya bagi satu tujuan ukur tertentu saja. Tidak ada alat ukur yang dapat menghasilkan ukuran yang valid bagi berbagai tujuan ukur. Oleh karena itu, pernyataan seperti alat ukur ini valid belumlah lengkap apabila tidak diikuti oleh keterangan yang menunjukkan kepada tujuannya, yaitu valid untuk apa dan valid bagi siapa. Pengujian validitas tes. Pada pengujian validitas isi adalah instrumen yang terbentuk. Tes dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Di sisi lain, pengujian validitas isi dari instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan kepada para ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dilakukan analisis item atau uji beda. Pengujian validitas kriteria. Pada pengujian validitas eksternal dilakukan dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Bila terjadi kesamaan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut memiliki validitas eksternal yang tinggi. Pengujian validitas konstruk. Pada pengujian validitas konstruk ini adalah menggunakan pendapat para ahli mengenai aspek yang akan diukur. Kemudian dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari populasi yang akan digunakan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu mengorelasikan aktar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengorelasikan skor faktor dengan skor total. Pengujian validitas seluruh butir instrumen dalam satu variabel dapat juga dilakukan dengan cara mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Pengujian analisis daya pembeda dapat menggunakan tes. Faktor validitas. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Satu, arahan tes yang mempunyai makna tidak jelas.
dapat mengurangi validitas tes. 2. Kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Yang ketiga, tingkat kesulitan item tes tidak tepat dengan materi pembelajaran yang diterima. Yang keempat, waktu yang diberikan tidak tepat. Faktor eksternal. 1. Waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa memberikan jawaban tergesa-gesa. Yang kedua, adanya kecurangan dalam item tes sehingga tidak ada yang membedakan. Yang ketiga, pemberian petunjuk dari pengawas yang tidak tepat. Dan yang keempat, teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Validitas adalah ketepatan suatu pengukur dengan menggunakan instrumen pengukur atau evaluasi. Yang kedua, dalam analisis isi, validitas dilakukan dengan berbagai cara atau metode, yaitu pengukuran produktivitas atau productivity, prediktif atau validity, dan construct validity. Dan yang ketiga, secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang keempat, pengukur validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar atau dalam artian kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang, yaitu yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Yang kelima, sebuah item atau butir soal dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor item menyebabkan bisa tinggi atau rendah. Sebuah item mempunyai validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Yang keenam, validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebuah item soal dalam mengukur apa yang seharusnya diukur lewat butir item tersebut. Yang ketujuh, ada beberapa hal yang mempengaruhi validitas alat pengukur sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor di dalam tes itu sendiri, faktor dalam respon siswa. Ini terjadi jika mengalami gangguan emosional dalam menjawab tes. Siswa hanya cenderung menerka-nerka dalam menjawab tes, dan faktor dalam mengadministrasi tes. Untuk referensinya, sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.